Kadang gue bingung ya, negeri ini tuh sebenarnya dijalankan pakai standar apa? Karena kalau yang dipakai itu standar kemanusiaan dan akal sehat, Aceh nggak mungkin dibiarkan gelap gulita 3 minggu kayak zaman tanpa peradaban. Ini bukan pelosok antah berantah yang nggak ada akses apapun. Ini Aceh daat provinsi dengan sejarah panjang, orang-orang kuat dan kontribusi besar. Tapi entah kenapa, giliran mereka kena musibah, mendadak semua pejabat kayak kehilangan fungsi dasar, mikir dan kerja. Dan bagian paling sakitnya lagi, mereka pikir rakyat nggak bakal ngomong. Mereka kira semua orang yang hidup di luar radius kamera presiden itu bisa diperlakukan sebagai background yang gampang dilupain. Makanya ketika ada laporan bahwa listrik Aceh sudah menyala 97% yang ngomong Menteri ESDM, Bahlil gue cuma bisa tarik napas dalam. Serius nih, 77 kali 7 gue ulang di kepala. Dari mana angka 97% ini muncul? Apakah PLN Aceh ngasih data bohongan? Atau ESDM asal comot angka lempar ke publik dan berharap rakyat telan mentah-mentah? Kalau emang 97% sudah menyala, kenapa Tasya dan ribuan warga Aceh lain harus hidup tanpa listrik hampir 3 minggu? Kenapa air nggak jalan? Kenapa keluarga harus antre gas LPG berhari-hari? Kenapa toko-toko tutup karena jaringan mati? Aktivitas ekonomi lumpuh total. Jangan-jangan, angka 97% itu cuma berlaku di wilayah yang dilewatin mobil presiden. Karena dari kesaksian orang sana, listrik cuma nyala di jalur kunjungan, dan begitu rombongan pergi peluk padam lagi. Kalau itu bukan manipulasi keadaan, gue nggak tahu apa lagi namanya. Dan kita nggak bisa pura-pura nggak ngerti siapa penanggung jawab rantai masalah ini. Jangan takut sebut nama, karena ini fakta administrasi, bukan fitnah. Listrik itu domain PLN Aceh yang dipimpin langsung oleh manajemen wilayah dan pertanggungjawabannya naik ke Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo. PLN Aceh dari dulu sudah terkenal suka banget matiin listrik, kata warga. Tapi itu bukan pembenaran, itu bukti kegagalan yang nggak pernah diperbaiki. Dan di atasnya lagi ada Menteri ESDM Bahlil, yang seharusnya memastikan seluruh sistem energi berjalan, apalagi saat bencana. Kalau mereka sebagai penanggung jawab langsung dan struktural, tidak bisa memastikan listrik menyala setelah 3 minggu, itu bukan cuma kelalaian, itu penelantaran publik. Lalu ada situasi yang lebih bikin mual, listrik sengaja dinyalakan cuma untuk kawasan yang dilewati presiden. Ini berarti ada kontrol manual, ada kesengajaan menyalakan dan memadamkan, bukan kerusakan sistem. Artinya PLN Aceh bisa menyalakan listrik kalau mau, percuma tidak mau kecuali untuk pencitraan. Ini bukan masalah teknis, ini masalah moral. Dan di titik ini lo nggak bisa pura-pura netral. Karena rakyat yang tinggal di Aceh bukan pion di papan catur politik. Mereka manusia, punya anak, punya usaha, punya kesehatan mental yang harus dijaga. 3 minggu tanpa listrik itu berarti 3 minggu tanpa air bersih, tanpa pendingin untuk obat-obatan, tanpa akses komunikasi yang stabil. Bisa kebayang nggak betapa stresnya hidup bergantung sama keadaan gelap total sambil dengar pemerintah pusat ngumbar angka manis? Kalau PLN Aceh benar-benar punya hati, mereka nggak mungkin matiin jaringan lagi begitu rombongan orang penting pergi. Dan kalau ESDM benar-benar melakukan audit, mereka nggak bakal ngomong angka 97% yang bahkan warga sendiri ketawa pahit dengernya. Kalau kita mau fair, bencana alam memang bisa bikin jaringan rusak, tapi ketidakmampuan memperbaikinya selama 3 minggu sementara sempat dinyalakan sebentar. Untuk tamu negara itu bukan bencana, itu kelalaian struktural. Dan lo tahu apa dampak jangka panjang dari semua ini? Kepercayaan publik hancur. Warga Aceh yang sudah bertahun-tahun sabar menghadapi pemadaman, kini sampai pada titik muak. Mereka bukan minta luksus, mereka cuma minta hak dasar. Listrik, air, informasi, stabilitas. Dan lucunya lagi, setelah warga speak up, pejabat lokal baru gerak. Ketua DPRK Banda Aceh sampai turun tangan komentar. Tapi sementara itu ribuan orang masih hidup kayak zaman lampu minyak. Kenapa tunggu viral dulu? Kenapa tunggu tag akun pejabat dulu? Memang begitu SOP kerja mereka. Di era digital kayak gini, pemerintah daerah sampai pusat harusnya malu kalau rakyat lebih cepat memberikan laporan lapangan daripada sistem monitoring negara. Harusnya mereka lari, bukan jalan santai. Ketika tahu masyarakat kesusahan sampai harus antre gas berhari-hari, mandi seadanya. Banyak toko tutup karena jaringan mati. Maka ini bukan tentang menyalahkan untuk drama. Ini tentang menagih tanggung jawab dari orang-orang yang memang digaji untuk bekerja. Bukan untuk membangun narasi manis pas presiden datang. Negara ini bukan panggung teater. Dan rakyat Aceh bukan figuran. Jadi kalau ada yang ngerasa tersindir dari narasi ini PLN Aceh, direksi PLN, atau Menteri SDM bagus. Karena memang harus tersindir. Karena Aceh bukan cuma layak diperhatikan.